Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah kita bertanya dalam hati, mengapa ada orang yang tetap terlihat tenang meski hidupnya penuh ujian? Sementara kita sendiri, hanya karena satu masalah kecil, hati langsung gelisah, pikiran kacau, dan tidur tidak nyenyak. Padahal di usia senja, yang paling kita butuhkan bukan lagi kegembiraan yang berisik, melainkan ketenangan yang dalam. Ketenangan yang membuat napas terasa ringan, dan hari-hari terasa lebih ramah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menuliskan di kolom komentar, sekarang tinggal di daerah mana? Apakah dari Jakarta, Surabaya, Medan, atau mungkin dari kota kecil yang penuh kenangan masa muda? Kalau ada yang menonton dari luar negeri juga boleh ditulis. Dengan berbagi asal daerah, kita bisa merasa lebih dekat meski tidak saling mengenal. Hari ini kita akan membahas 8 kebiasaan orang-orang yang selalu tenang di situasi apapun. Bukan karena hidup mereka tanpa masalah, tetapi karena mereka memiliki cara berpikir dan bersikap yang berbeda. Ketenangan bukanlah bawaan lahir, melainkan kebiasaan yang dilatih sedikit demi sedikit. Bahkan bisa dimulai di usia berapapun, termasuk di usia senja. Kebiasaan pertama dari orang yang selalu tenang adalah mereka tidak melawan kenyataan. Banyak kegelisahan lahir bukan dari masalah itu sendiri, tetapi dari penolakan kita terhadap kenyataan. Kita berkata, seharusnya tidak begini, atau kenapa ini terjadi pada saya? Pikiran seperti itu membuat hati terus bertarung dengan apa yang sudah terjadi. Saya teringat seorang bapak tua yang pernah berkata, dulu saya marah karena sakit datang, sekarang saya tenang karena saya menerimanya. Ia tetap minum obat, tetap berobat, tapi tidak lagi mengeluh atau membenci keadaan. Dari situ saya belajar, menerima bukan berarti menyerah, tetapi memilih untuk berdamai agar energi kita tidak habis untuk melawan sesuatu yang tidak bisa diubah. Bapak dan Ibu, ketika kita berhenti melawan kenyataan, beban di dada terasa lebih ringan. Kita bisa fokus pada apa yang masih bisa dilakukan, bukan pada apa yang sudah tidak mungkin. Inilah langkah pertama menuju ketenangan sejati. Karena hidup yang tenang bukan tentang tidak ada masalah, tetapi tentang hati yang tidak lagi bertarung dengan kenyataan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kebiasaan kedua dari orang yang selalu tenang adalah mereka tidak membiarkan pikirannya berlarian kemana-mana tanpa arah. Banyak orang merasa gelisah bukan karena kenyataan terlalu berat, tetapi karena pikirannya dipenuhi oleh bayangan-bayangan buruk yang belum tentu terjadi. Pikiran yang tidak dijaga akan menciptakan ketakutan yang lebih besar daripada masalah yang sesungguhnya. Orang yang tenang selalu kembali ke satu pertanyaan sederhana. Apa yang benar-benar sedang terjadi sekarang? Bukan apa yang mungkin terjadi besok, bukan apa yang ditakutkan minggu depan. Dengan membawa pikiran ke saat ini, kecemasan perlahan kehilangan kekuatannya. Di usia senja, kebiasaan ini sangat penting, agar hati tidak terus dibebani kekhawatiran yang belum tentu nyata. Saya pernah berbincang dengan seorang nenek yang selalu tampak damai meski hidupnya sederhana. Ketika ditanya rahasianya, ia berkata, saya hanya memikirkan hari ini. Kalau hari ini saya bisa makan, bisa bernafas dan bisa berdoa, itu sudah cukup. Kalimat sederhana itu membuat pikirannya tidak terjebak pada rasa takut akan hari esok. Mengatur pikiran juga berarti membatasi berita dan cerita yang kita konsumsi. Terlalu banyak mendengar kabar buruk, gosip, atau keluhan orang lain bisa membuat hati semakin gelap. Orang yang tenang memilih untuk memberi makanan yang lebih sehat bagi pikirannya, seperti bacaan yang menenangkan, obrolan yang membangun, dan kegiatan yang memberi rasa syukur. Ketika pikiran lebih tertata, tubuh pun ikut lebih rileks. Tidur menjadi lebih nyenyak, napas lebih panjang, dan emosi lebih stabil. Inilah sebabnya mengapa banyak orang yang kelihatannya kuat sebenarnya sedang kelelahan secara batin, karena pikirannya tidak pernah diberi kesempatan untuk beristirahat. Bapak dan Ibu, bila pembahasan ini terasa dekat dengan kehidupan kita, kebersamaan di channel ini bisa menjadi ruang untuk terus belajar menjaga pikiran tetap jernih dan hati tetap ringan. Dengan menyertai dan mengikuti channel ini, kita bisa berjalan bersama dalam perjalanan menuju usia senja yang lebih tenang dan bermakna. Bapak dan Ibu, salah satu sumber kegelisahan terbesar dalam hidup bukanlah masalah hari ini, melainkan luka lama yang tidak pernah kita lepaskan. Banyak orang tampak tenang di luar, tetapi di dalam hatinya menyimpan kekecewaan, kemarahan,
dan perasaan tidak dihargai dari masa lalu. Beban inilah yang diam-diam menguras ketenangan jiwa. Orang yang selalu tenang bukan berarti tidak pernah disakiti, tetapi mereka tidak membiarkan luka lama mengendalikan hidupnya hari ini. Mereka sadar bahwa menyimpan dendam hanya akan melukai diri sendiri. Orang yang menyakiti mungkin sudah lupa, tetapi hati kita masih memikulnya setiap hari. Seorang kakek pernah berkata, "Saya tidak memaafkan orang lain demi mereka, tapi demi supaya hati saya bisa bernafas." Kalimat itu sangat dalam. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan, tetapi memilih untuk tidak terus hidup di bawah bayang-bayang masa lalu. Di usia senja, luka yang tidak dilepaskan bisa menjelma menjadi penyakit batin. Hati menjadi keras, pikiran mudah curiga, dan tubuh ikut tegang. Sebaliknya, ketika kita belajar melepaskan, ada ruang baru di dalam diri yang terisi oleh kedamaian. Melepaskan luka juga berarti berhenti mengulang cerita lama di dalam kepala. Setiap kali kita menceritakan kembali kesedihan yang sama, luka itu seperti dibuka ulang. Orang yang tenang memilih untuk menyimpan kenangan sebagai pelajaran, bukan sebagai penjara. Ketika hati lebih ringan, hidup terasa lebih lapang. Kita bisa menikmati hal-hal kecil, tersenyum lebih mudah, dan tidur dengan perasaan lebih damai. Disitulah ketenangan sejati mulai tumbuh. Bapak dan Ibu, salah satu penyebab hati mudah gelisah adalah kebiasaan hidup terlalu tergesa-gesa. Kita terbiasa ingin semuanya cepat, hasil cepat, orang lain cepat mengerti, dan masalah cepat selesai. Padahal hidup, terutama di usia senja, justru butuh irama yang lebih pelan. Orang yang selalu tenang memiliki satu kebiasaan sederhana. Mereka memberi waktu pada segala sesuatu. Mereka tidak panik saat sesuatu terlambat, tidak langsung marah ketika sesuatu tidak sesuai rencana, dan tidak memaksakan diri mengejar hal yang tidak sebanding dengan ketenangan batin. Bayangkan seorang nenek yang menyeduh teh dengan perlahan. Air dipanaskan, daun teh ditunggu hingga mengeluarkan aroma. Tidak terburu-buru. Saat diminum rasanya jauh lebih nikmat. Begitulah hidup orang yang tenang. Mereka menikmati proses, bukan hanya hasil. Ketika kita berhenti tergesa-gesa, pikiran menjadi lebih jernih. Kita bisa berpikir sebelum berbicara, mendengar sebelum bereaksi, dan memilih sebelum memutuskan. Banyak konflik sebenarnya lahir bukan karena masalah besar, tetapi karena reaksi yang terlalu cepat. Di usia 60 tahun ke atas, hidup bukan lagi perlombaan. Tidak ada lagi yang harus kita kejar untuk membuktikan nilai diri. Justru ketika kita berjalan lebih pelan, kita mulai merasakan hal-hal yang dulu terlewat. Suara burung, udara pagi, senyum orang di sekitar. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan seperti ini menenangkan dan bermanfaat, silakan terus bersama kami di channel ini. Banyak obrolan ringan dan penuh makna yang kami siapkan agar hari-hari Bapak dan Ibu terasa lebih hangat dan tidak sendiri. Bapak dan Ibu, tidak semua orang yang dekat dengan kita membawa ketenangan. Ada yang membawa tawa, ada yang membawa damai, tetapi ada juga yang membawa keluhan, gosip, dan energi negatif. Orang yang selalu tenang sangat sadar akan satu hal penting. Lingkungan menentukan keadaan batin. Mereka tidak sembarang membuka pintu hatinya. Bukan karena sombong, tetapi karena mereka menghargai ketenangan lebih dari sekadar keramaian. Lebih baik punya 1-2 teman yang tulus daripada banyak kenalan yang melelahkan jiwa. Pernah ada seorang kakek yang memilih duduk sendiri di taman, daripada ikut berkumpul di warung kopi penuh keluhan. Ketika ditanya, ia menjawab, "Saya lebih suka mendengar angin daripada mendengar omelan yang membuat hati saya ikut berat." Orang yang tenang mengerti bahwa emosi itu menular. Jika kita terus berada di dekat orang yang marah, mengeluh, dan iri, lama-lama hati kita ikut terwarnai. Sebaliknya, jika kita dekat dengan orang yang bersyukur dan berpikir positif, jiwa kita ikut terangkat. Di usia senja, kita tidak lagi punya energi untuk drama. Kita butuh suasana yang menenangkan, obrolan yang ringan, dan hubungan yang memberi rasa aman. Inilah sebabnya orang yang bijak mulai selektif dalam pergaulan. Ketika kita memilih lingkungan yang tepat, hidup menjadi lebih sederhana. Tidak banyak konflik, tidak banyak tekanan, dan hati lebih mudah bersyukur. Disitulah ketenangan menjadi bagian alami dari kehidupan. Bapak dan Ibu, salah satu sumber kegelisahan terbesar adalah keinginan mengubah hal-hal yang sebenarnya sudah tidak bisa diubah. Usia yang bertambah,
kesehatan yang menurun, atau sikap orang lain yang tidak sesuai harapan sering membuat hati gelisah. Orang yang tenang tidak melawan kenyataan, mereka berdamai dengannya. Mereka memahami bahwa hidup bukan tentang mengendalikan segalanya, tetapi tentang menyesuaikan diri dengan apa yang datang. Ketika hujan turun, mereka tidak marah pada langit, mereka mengambil payung. Begitu pula dalam hidup, mereka mencari cara terbaik untuk tetap melangkah, meski keadaan tidak sempurna. Seorang nenek pernah berkata, "Saya berhenti berharap anak-anak berubah dan mulai mengubah cara saya melihat mereka." Kalimat ini sederhana, tetapi penuh kebijaksanaan. Ketika kita mengubah sudut pandang, beban di hati pun ikut berubah. Menerima bukan berarti menyerah. Menerima berarti kita berhenti menyiksa diri dengan harapan yang tidak realistis. Kita tetap berusaha, tetapi tidak menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal di luar kendali kita. Di usia senja, penerimaan adalah obat penenang alami. Kita tidak lagi sibuk bertanya mengapa begini, tetapi mulai berkata, "Baiklah, bagaimana saya bisa hidup dengan ini?" Dari situlah lahir ketenangan yang sejati. Jika Bapak dan Ibu merasa obrolan ini membantu hati menjadi lebih lapang, tetaplah bersama kami di channel ini. Di sini kita belajar menjalani usia senja dengan lebih damai. Satu langkah kecil setiap hari. Bapak dan Ibu, orang yang selalu tenang biasanya memiliki satu kebiasaan yang tampak sederhana, tetapi sangat kuat, yaitu hidup dengan ritme yang teratur. Mereka bangun di waktu yang hampir sama setiap hari, makan di jam yang tertib, dan memiliki kebiasaan kecil yang memberi struktur pada hari-harinya. Ketika hidup memiliki pola, pikiran merasa lebih aman. Kita tidak bangun dengan kebingungan, tidak merasa hari ini kosong atau tidak berarti. Ada sesuatu yang bisa diandalkan, meskipun hanya secangkir teh pagi atau jalan kaki sore. Seorang kakek yang hidup sendiri pernah berkata, "Kalau saya tidak punya jadwal, saya bisa seharian hanya duduk dan melamun." Tapi sejak ia membiasakan diri menyapu halaman setiap pagi dan membaca buku setiap sore, pikirannya lebih hidup dan hatinya lebih tenang. Rutinitas kecil ini memberi rasa kendali. Di dunia yang sering berubah, memiliki kebiasaan yang bisa kita pegang memberi rasa stabil. Dan stabilitas adalah bahan baku utama ketenangan batin. Di usia senja kita tidak lagi butuh jadwal yang padat, tapi kita butuh kebiasaan yang memberi makna. Merawat tanaman, menulis catatan harian, atau menyiapkan makanan sendiri adalah cara sederhana menjaga diri tetap terhubung dengan hidup. Ketika hari-hari kita terisi oleh kebiasaan yang menyehatkan, hati tidak mudah kosong. Dan ketika hati tidak kosong, kegelisahan pun tidak mudah masuk. Bapak dan Ibu, kebiasaan terakhir yang membuat seseorang selalu terlihat tenang dalam situasi apapun adalah kemampuannya menyederhanakan hidup. Banyak kegelisahan lahir bukan karena kita kekurangan, tetapi karena kita memegang terlalu banyak hal yang tidak lagi penting. Orang yang tenang tahu apa yang perlu dipertahankan dan apa yang sebaiknya dilepaskan. Mereka tidak memusingkan komentar orang, tidak sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain, dan tidak terjebak dalam keinginan yang tidak ada habisnya. Hidup mereka terasa ringan karena beban di pikiran juga ringan. Mereka tahu bahwa kedamaian jauh lebih berharga daripada sekadar terlihat berhasil. Seorang nenek yang tinggal di rumah kecil pernah berkata, "Saya tidak punya banyak barang, tapi saya punya banyak ruang di hati." Ia memilih hidup sederhana, tidak mengejar gengsi, tidak memaksakan diri membeli atau memiliki sesuatu hanya karena orang lain memilikinya. Justru karena itulah ia selalu tampak damai. Menyederhanakan hidup juga berarti merapikan pikiran. Tidak semua berita perlu kita konsumsi. Tidak semua masalah orang lain perlu kita angkat menjadi beban pribadi. Orang yang tenang memilih fokus pada hal-hal yang benar-benar bisa ia kendalikan. Di usia senja, hidup sederhana bukanlah kemiskinan, tetapi kebijaksanaan. Kita mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak datang dari banyaknya kepemilikan, tetapi dari sedikitnya kekhawatiran. Ketika rumah tidak penuh barang, dan pikiran tidak penuh kecemasan, hati punya ruang untuk bernapas. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan ini memberi ketenangan dan membuka sudut pandang baru, teruslah bersama kami di channel ini. Banyak kisah dan nasihat hangat yang akan menemani hari-hari Bapak dan Ibu, agar tetap damai dan bersemangat menjalani usia senja. Bapak dan Ibu, setelah kita membahas 8 kebiasaan orang yang selalu tenang, sekarang kita perlu melihat dampaknya dalam kehidupan nyata.
Ketenangan bukan sekadar perasaan di dalam hati, tetapi sesuatu yang bisa terlihat dari cara seseorang menjalani hari, berbicara, dan memperlakukan dirinya sendiri maupun orang lain. Orang yang hidup dengan kebiasaan tenang biasanya lebih jarang sakit karena stres. Wajah mereka lebih rileks, tidurnya lebih nyenyak, dan pikirannya tidak mudah dipenuhi kecemasan. Bahkan saat menghadapi masalah, mereka tetap bisa berpikir jernih dan mengambil keputusan yang lebih baik. Ada seorang kakek di sebuah desa kecil yang hidupnya sederhana. Rumahnya tidak besar, pakaiannya biasa saja, tapi hampir semua orang di kampung menghormatinya. Bukan karena hartanya, tetapi karena ketenangannya. Saat orang lain panik, dia tetap tenang. Saat orang lain marah, dia tetap lembut. Ketika kita hidup dengan hati yang tenang, orang di sekitar juga ikut merasa aman. Anak-anak lebih nyaman berbicara, tetangga lebih senang berkunjung, dan hubungan menjadi lebih hangat. Ketenangan adalah energi yang menenangkan lingkungan sekitar. Di usia senja, ketenangan bahkan lebih penting daripada kekuatan fisik. Kita mungkin tidak lagi bisa berlari, tapi kita masih bisa menjadi tempat orang lain merasa damai. Dan itu adalah kekuatan yang luar biasa. Ketenangan juga membuat kita lebih dekat dengan diri sendiri. Kita tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun. Kita cukup menjadi diri sendiri dan itu sudah cukup. Bapak dan Ibu, dari awal sampai akhir kita sudah berjalan bersama melalui 8 kebiasaan orang yang selalu tenang di situasi apapun. Kita belajar bahwa ketenangan bukan bawaan lahir, melainkan hasil dari kebiasaan yang kita bangun setiap hari. Mulai dari tidak bereaksi berlebihan, melepaskan luka lama, hidup tanpa tergesa-gesa, memilih lingkungan yang sehat, menerima hal yang tak bisa diubah, menjaga ritme hidup, hingga menyederhanakan pikiran dan keinginan. Semua itu seperti benang yang dirajut perlahan menjadi kain yang kuat bernama kedamaian. Kita juga melihat bagaimana kebiasaan-kebiasaan ini bukan hanya membuat hati lebih ringan, tetapi juga mengubah cara kita menjalani usia senja. Ketika hati tenang, tubuh ikut lebih sehat. Ketika pikiran lebih jernih, keputusan hidup menjadi lebih bijak. Dan ketika jiwa tidak dipenuhi beban, kita bisa menikmati hari-hari dengan lebih penuh rasa syukur. Bahkan dalam hal-hal kecil seperti secangkir teh, sinar matahari pagi, atau senyum orang di sekitar. Banyak orang mengira ketenangan hanya milik mereka yang tidak punya masalah. Padahal justru orang yang benar-benar tenang adalah mereka yang sudah mengalami banyak hal, tetapi memilih untuk tidak membiarkan pengalaman pahit mengeraskan hati. Di usia senja, pilihan ini menjadi sangat penting. Kita bisa memilih untuk terus memelihara amarah, kekecewaan, dan ketakutan, atau kita bisa memilih untuk memeluk kedamaian dan menikmati sisa waktu dengan lebih lapang. Bayangkan jika setiap pagi Bapak dan Ibu bangun dengan hati yang lebih ringan, tidak lagi diburu oleh pikiran-pikiran yang membuat dada sesak. Kita bisa berjalan pelan, berbicara dengan lebih lembut, dan menatap dunia dengan mata yang lebih jernih. Itulah hadiah terbesar dari kebiasaan tenang, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk keluarga, anak cucu, dan siapapun yang berada di sekitar kita. Dan jika obrolan seperti ini terasa menemani, memberi rasa hangat, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendirian dalam menjalani usia senja, Bapak dan Ibu selalu dipersilakan untuk tetap bersama di sini. Dengan mengikuti dan menyimak video-video berikutnya, kita bisa terus saling menguatkan, berbagi ketenangan, dan menumbuhkan kebijaksanaan bersama. Terima kasih sudah meluangkan waktu, mendengarkan dengan hati, dan berjalan bersama kami sampai akhir. Semoga setiap kata hari ini bisa menjadi benih kecil yang tumbuh menjadi kedamaian di dalam diri Bapak dan Ibu. Sampai kita berjumpa kembali dalam obrolan hangat berikutnya.